pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, The First Professional Polytechnic. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalindra Gigi Devianto dan di sini saya akan melakukan adjust valve pada engine SAA 4D 95 LE strip 3. Untuk engine-nya seperti ini. Jadi untuk yang pertama kali kita persiapkan alatnya dan membaca shop manual sebelum melakukan adjust valve pada engine tersebut. Untuk shop manualnya ini seperti ini untuk shop manualnya, dan untuk peralatannya di sini ada screwdriver min ini. Kemudian di sini ada socket key ukuran 14 ini 14 dan double ring wrench ukuran 14 ini, sambungannya 15. Kemudian ada extension bar yang panjang ini. Bisa juga pakai extension bar yang agak pendek seharusnya. Kemudian di sini ada filler gauge yang kita gunakan untuk adjust valve komponen utamanya, dan ada ini torsi wrench untuk mentorsi nut setelah kita filler gauge. Pertama kita lihat shop manual dulu di sini. Nah, untuk yang pertama ini adalah remove cylinder head covernya. Ini kita copot. Jadi sebelum melakukan pencopotan kita juga harus pakai alat yang sesuai untuk mencopotnya, untuk bolt yang ada di atas itu. Jangan lupa gunakan sarung tangan beserta helm untuk keselamatan pada workshop. Di sini pada mesin ini untuk head covernya, untuk cover valve-nya sudah terlepas. Ini untuk nutnya tidak tahu, ini sudah dari karena ini mesin praktek, jadi sudah nutnya sudah mungkin hilang atau terselip. Ini jadi kita lepas. Kita langsung melihat untuk valve-nya di atas ini. Kemudian untuk pada shop manual yang kedua, di sini adalah rotate atau putar crankshaft menuju ke top 1 dengan cara memutar puli yang berada di bagian depan engine itu. Nah, pada engine ini, pada puli ini terdapat tanda seperti di bawah sini segitiga atau semacamnya. Nah, di sini kan juga ada tandanya ini bentuk segitiga. Di puli sana juga ada. Makanya kita kasih tanda untuk mudah dilihat di luar sini. Nah, pada posisi ini adalah top 1, bisa kita lihat nanti waktu kita gerakkan rocker armnya yang ada di atas. Kalau ini tidak berada di posisi ujung yang lancip ini, harus kita putar pulinya ini menggunakan fan bell maupun pakai kunci ini yang berada di sini ukuran 27. Jadi tadi sebagai tambahan untuk memutar puli yang berada di depan engine, kita menggunakan ini sliding key dan socket key ukuran 27 ini untuk menggerakkan puli tersebut. Kemudian untuk langkah berikutnya kita cari dulu firing order yang berada di engine ini. Di sini firing ordernya 1, 2, 4, 3. Jadi untuk firing order ini kita mengadjust valve menggunakan rumus yang di sini juga bisa ini. Dan untuk rumus yang seperti ini juga bisa. Untuk top 1 kita cari atau kita adjust valve exhaust bagian piston 1 sama piston 2, dan untuk intake-nya kita adjust bagian 3 dan bagian 1 ini intake-nya juga bisa di adjust. Untuk yang nomor 4 ini tidak bisa karena posisi top 1. Dan untuk top 4 ini untuk exhaust valve-nya nomor 4 ini bisa kita adjust, dan yang piston 3 juga bisa kita untuk bagian exhaust-nya. Lalu untuk bagian intake-nya ini piston nomor 2 dan piston nomor 4.
Jadi yang pertama kita posisikan puli top 1 dulu. Jadi untuk pulinya tadi sudah top 1. Ini untuk top satunya kita lihat pada rocker arm kita gerakkan. Jadi pada posisi silinder 1 ini bisa di-adjust. Dan untuk silinder 2 ini bisa di-adjust untuk bagian exhaustnya. Ini exhaustnya bisa di-adjust. Dan kemudian untuk silinder 3 ini kita adjust bagian intake-nya. Nah, di sini intake exhaust. Dan untuk silinder 4 tidak bisa kita adjust karena pada posisi overlapping. Jadi kedua rocker arm menekan valve exhaust dan intake. Seperti ini. Tidak bisa digerakkan. Ini pada posisi top 1. Kemudian untuk valve exhaustnya kita adjust menggunakan ketebalan dari filler gauge. Di sini di shop manual untuk exhaustnya 0,50 dan untuk intake valve-nya 0,35. Jadi di sini kita cari yang 0,35. Jadi karena tadi kita kesulitan memakai sarung tangan, di sini kita tidak memakai sarung tangan, mohon maaf. Dan kemudian untuk yang pertama kita adjust valve untuk ini silinder 1 bagian exhaust dan intake. Jadi untuk exhaustnya kita memakai filler gauge berukuran ini 0,50. Ini kita kendorkan dulu lock nutnya ini menggunakan kunci double ring seperti ini. Kita buka dulu untuk lock nutnya ini bagian piston 1 intake exhaust dan intake-nya, dan untuk yang 2 ini bagian exhaust-nya ini kita buka, dan untuk yang piston 3 bagian intake-nya sebelah sini kita buka untuk lock nutnya. Tapi satu-satu dulu, per piston ini satu-satu dulu. Kemudian kita gunakan filler gauge untuk melihat ini jarak antara rocker arm dan topinya dari di bawah ini. Kita atur menggunakan screwdriver min seperti ini untuk menggesernya. Jadi untuk bagian exhaust pakai 0,50 tadi ya. Ini sampai agak, nah ini sudah. Oke, lalu kita kencangkan lagi. Jangan lupa untuk ini harus ditahan menggunakan screwdriver lagi agar tidak ikut bergerak. Seperti ini. Oke, dan itu kita sudah mengadjust valve bagian exhaustnya, dan sekarang bagian intake untuk piston 1. Jadi untuk bagian intake piston 1 ini dalam shop manual tadi ukurannya 0,35, dan di sini pada pressure gauge-nya kita menggunakan 0,05 dan 0,30 ini. Dan kita kendorkan dulu bagian rocker armnya. Dan kita masukkan filler gauge-nya. Kita putar, kita paskan. Seperti ini sudah cukup. Tidak kemepetan seperti ini, dan tidak terlalu longgar. Nah, kemudian kita kencangkan. Nah, ini sudah kita kencangkan, nanti kita torsi. Ini lakukan hal seperti ini kepada piston bagian nomor 2 bagian ini exhaust.
Ini kita lakukan seperti yang awal tadi. Dan bagian piston nomor 3, bagian intake ini yang bisa bergoyang ini, bagian intake ini kita lakukan seperti hal yang tadi. Kemudian kita gunakan atau kita cari top 4 pada puli di bawah ini menggunakan ini sliding T dan soket key ukuran 27 tadi. Nah, ini kita putar. Ini kan top 1 dan kita putar 360 derajat atau satu putaran penuh, ini menjadi top 4. Kita paskan dengan yang bawah tadi. Oke, pas ini untuk tandanya di sini dan untuk segitiga yang ada di bawah ini. Kemudian kita lihat bagian rocker armnya. Jadi ini untuk yang ke piston nomor 4, bagian exhaust sama intake-nya ini buka semua. Ini bisa digerakkan. Dan untuk piston nomor 3, jadi bagian exhaust-nya ini bisa digerakkan. Dan yang piston nomor 2 bagian intake-nya bisa digerakkan. Untuk yang piston pertama tadi yang sudah kita adjust, ini tidak bisa di adjust lagi karena posisi overlapping. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita buka dulu lock nut-nya ini. Sudah terbuka. Kemudian kita ambil filler gauge-nya. Ini bagian exhaust dan ini bagian intake-nya. Kita setel bagian intake dulu. Jadi untuk intake-nya tadi 0,35. Seperti ini, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Kemudian kita kunci. Sudah. Jadi setelah kita lakukan pengencangan ini, untuk pengencangan ini kita lakukan pada posisi top 4 ini kita adjust valve bagian piston nomor 4. Ini untuk exhaust dan intake-nya, dan piston nomor 3 ini bagian exhaust-nya, dan piston nomor 2 ini bagian intake. Untuk yang nomor 1 tidak bisa kita adjust karena posisi overlapping. Dan kemudian kita akan melakukan torsi kepada lock nut seperti ini. Kita menggunakan kunci torsi. Jadi di sini untuk torsinya tadi ini pada shop manual 39,2 atau sampai 49 Nm. Jadi di sini kita setel atau kita atur dari yang awalnya tadi 28, nah, 20 ini. Kemudian kita naikkan melewati 20 tadi. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini yang 9. Ini mendekati angka 30 atau melebihi angka 30 ini, jadi 39. Kemudian kita torsi
karena ini mesin digunakan untuk praktek, jadi kita torsi setengah dari torsi tersebut aja, 15 atau 20. Nah, seperti ini. Lalu kita lock menggunakan bantuan extension bar seperti ini. Dan soket key ukuran 14. Oke. Kita torsi dari piston yang tengah dulu ini. Nah, kemudian ke sampingnya. Dan sampingnya lagi ini. Kemudian pasangannya, baru piston yang nomor 1 dan yang nomor 2 dan piston nomor 4 ini juga. Oke, sudah selesai. Jadi kita melakukan adjust valve tadi untuk fungsi dari adjust valve sendiri untuk mengatur kerenggangan dari rocker arm ini ke klep. Jadi sehingga performa pada mesin diesel ini agar tetap stabil dan tetap berperforma yang bagus. Dan kemudian untuk langkah terakhir kita lakukan penutupan dari cover rocker arm ini. Kita lakukan penutupan seperti ini, lalu kita bolt bagian cupnya ini. Sekian penjelasan dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.